you're gonna go tell him that Jason Bourne is dead. Hi everyone, welcome back again in Refresh Channel. Film aksi thriller spionase di tahun 2002 yang diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama karya dari Robert Ludlum. Film ini disutradarai oleh Doug Liman dan ditulis oleh Tony Guillory bersama dengan William Black Heron. Meskipun sang penulis novel telah tutup usia di tahun 2001, dia dikreditkan sebagai produser film ini bersama dengan Frank Marshall. Film ini dibintangi oleh Matt Damon sebagai Jason Bourne, seorang yang mengalami amnesia dan berusaha untuk menemukan identitasnya di tengah-tengah persekongkolan rahasia Badan Intelijen Amerika CIA. Film ini juga dibintangi oleh Franca Potente sebagai Mary Cruz, Chris Cooper sebagai Alexander Coughlin, Brian Cox sebagai Ward Abbott, Cliff Owen sebagai Professor, Julia Stiles sebagai Nicky Person, dan lainnya. Oke, daripada kepanjangan intronya, bareng gue Rahan, this is it, The Bourne Identity in 2002. Film diawali di suatu laut Mediterania. Di sana, sebuah kapal nelayan yang sedang berlayar menemukan seseorang yang tak sadarkan diri terombang-ambing di tengah lautan. Seorang dokter di kapal tersebut melihat terdapat banyak luka tembak yang berserang di tubuh si pria tersebut, dan si dokter yang bernama Giancarlo mencoba mengeluarkan peluru yang ada di tubuh si pria, serta mengeluarkan benda yang berupa chip yang berisikan alamat sebuah bank beserta dengan nomor rekeningnya. Setelah sadar, si pria tersebut membantu orang-orang yang berada di kapal tersebut. Pria tersebut tidak mengingat apa-apa yang terjadi pada dirinya dan siapa sebenarnya dirinya. Setelah 2 minggu berlayar, akhirnya mereka pun berlabuh di suatu pelabuhan. Giancarlo memberikan ongkos kepada si pria untuk pergi ke bank yang ada di dalam chip tersebut. Setelah si pria tersebut sampai di stasiun kereta berikutnya, pada malam hari ia pun beristirahat di sebuah taman. Polisi yang sedang berpatroli di taman tersebut menegur pria itu dengan agak kasar, dan seketika itu juga si pria tersebut membalas polisi itu dan melumpuhkan mereka. Scene berpindah di suatu ruangan rapat di Amerika. Orang-orang di sana sedang menyaksikan pernyataan dari Nyakuana Wombesi yang mengatakan bahwa agen CIA telah merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Mendengar pernyataan tersebut, Ward Abbott selaku direktur CIA mengingat bahwa Wombesi ini termasuk dalam list orang yang akan dibunuh di dalam program operasi Treadstone. Dan Abbott langsung menemui kepala operasi tersebut yang bernama Alexander Coughlin. Coughlin mengatakan kepada Abbott bahwa ia akan membereskan kekacauan yang disebabkan oleh agennya itu. Sesampainya si pria tersebut di bank Jemens Cafe yang berada di kota Zurich, Swiss, ia memberikan nomor rekeningnya kepada resepsionis dan segera diantarkan ke suatu tempat penyimpanan di bank tersebut. Setelah diberikan sebuah kotak yang berasal dari tempat penyimpanannya, pria itu mengetahui bahwa namanya adalah Jason Bourne, seorang warga Amerika yang tinggal di Paris, Prancis. Dan setelah itu, Jason melihat kotak tersebut dengan lebih teliti. Ternyata, di sana terdapat banyak sekali paspor, uang, dan sebuah senjata. Hal tersebut membuat Jason berpikir tentang siapa dirinya sebenarnya. Jason membawa semua barang yang berada di kotak tersebut dan meninggalkan senjatanya di sana. Setelah ia keluar dari bank, ternyata Jason sedang dicari oleh pihak kepolisian Swiss. Dengan terburu-buru, Jason pun melarikan diri dan berlindung di kantor konsultan Amerika yang ia temui di sana. Hal tersebut membuat polisi Swiss tidak bisa melakukan apa-apa karena tempat tersebut adalah tempat konstitusinya Amerika. Di dalam kantor konsultan itu, ternyata Jason juga dimintai untuk menyerahkan diri. Tetapi Jason menolaknya dan melumpuhkan pihak keamanan di kantor tersebut. Melihat telah terjadi penyerangan, pihak keamanan kantor konsultan Amerika tersebut mengerahkan seluruh personel keamanannya dan perlengkapan yang lengkap untuk menangkap Jason. Dengan keahliannya, Jason bisa menghindari pihak keamanan kantor tersebut dan melarikan diri dengan cara memanjat dinding kantor tersebut. Tak jauh dari kantor konsultan, Jason bertemu seorang wanita yang diusir dari sana karena tidak membawa dokumen-dokumen yang lengkap. Wanita itu bernama Mary Cruz. Jason meminta kepada Mary untuk mengantarkannya ke Paris dengan imbalan $10.000 Amerika di muka. Dan setelah sampai di Paris, ia akan mendapatkan $10.000 lagi. Mengingat kondisi yang sedang ia alami, akhirnya Mary mau mengambil tawaran dari Jason tersebut.
and I'll give you another 10 when we get there. It's just no thank you. I'll give you $10,000 to drive me to Paris. Di kantor Treadstone, Coughlin memerintahkan kepada semua personilnya agar bergerak cepat untuk menemukan keberadaan dari Jason. Setelah Jason ditemukan dan akan menuju ke Paris, Coughlin menyuruh untuk mengirim semua agen yang ada di dekat sana agar bisa membunuh Jason. Agen tersebut adalah Castell yang berada di Roma, Benham yang berada di Hamburg, dan Profesor yang berada di Barcelona, Spanyol. Oh, come on, folks. We caught a break here. Let's go. I want Bourne in a body bag by sundown. Di dalam perjalanan menuju ke Paris, Mary bercerita kepada Jason bahwa ia telah ditipu oleh agen perjalanan yang ia dan teman-temannya sewa. Begitulah ia sampai berada di tempat ini dan mencoba untuk meminta bantuan dari kantor konsultan Amerika untuk membantunya. Tetapi semua itu sia-sia. Merasa bahwa Jason mengabaikannya, Mary pun berhenti untuk berbicara dan Jason pun bertanya kepada Mary tentang lanjutan dari ceritanya tersebut. Lantas Mary mengatakan kepada Jason bahwa ia bercerita bukan untuk merasa akrab dengannya, tetapi ia sedang merasa gugup. Setibanya mereka di pom bensin, mereka beristirahat dan mengisi bahan bakar mobil mereka. Jason mengatakan kepada Mary tentang apa yang sedang ia alami. Dalam 2 minggu ini, Jason tidak bisa mengingat apapun yang telah terjadi terhadap dirinya dan siapa dirinya sebenarnya. Yang Jason dapati adalah banyaknya paspor, uang, dan senjata yang ada di tempat penyimpanan yang ia ketahui. Ia juga bisa ilmu bela diri, serta bisa memahami keadaan sekitar dengan hanya sekali lihat. Hal itulah yang mendorong dirinya untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya, dengan cara terlebih dahulu mencari beberapa clue di Paris, tempat ia tinggal. These are real. I can tell you the license plate numbers of all 6 cars outside. Who has a bank account number in their hip? And at this altitude, I can run flat out for a half mile before my... People do all kinds of weird and amazing stuff when they're scared. Now, why would I know that? I know the best place to look for a gun is the cab of the gray truck outside. How can I know that and not know who I am? Setibanya mereka di Paris, akhirnya Jason dan Mary menemukan tempat tinggalnya Jason. Sesampainya mereka di apartemennya, Jason dan Mary mencari sesuatu untuk membantu Jason mengingat kembali ingatannya. Jason mencoba untuk menelpon nomor terakhir kali yang ia hubungi dengan telepon apartemennya. Ternyata nomor tersebut terhubung dengan Hotel Regina yang ada di Paris. Tetapi operator hotel tersebut mengatakan bahwa tidak ada orang yang memesan ruangan hotel dengan nama Jason Bourne. Lantas, Jason mengingat salah satu nama dari paspor yang ia miliki, yaitu John Michael Cain. Dan operator tersebut mengalihkan panggilannya kepada operator lain. Operator lain tersebut mengatakan kepada Jason bahwa orang yang bernama John Michael Cain telah meninggal 2 minggu yang lalu karena suatu kecelakaan lalu lintas yang ia alami. Setelah mendapat informasi tersebut, Jason merasakan bahwa ada yang sedang mengawasinya, dan dugaan Jason pun benar. Tiba-tiba terdapat seseorang yang menerobos masuk memecahkan kaca jendela yang mencoba untuk membunuh Jason. Orang tersebut adalah Castell, agen suruhan CIA untuk membunuh Jason. Dan dengan sigap, Jason pun mampu menghindari dan memalas kembali serangan dari Castell. Sampai akhirnya, Castell pun dikalahkan oleh Jason yang hanya menggunakan sebuah pena sebagai senjatanya. Jason pun menyuruh Mary agar memeriksa isi tas yang dibawa oleh Castell. Di dalam tas tersebut, terdapat poster buronan Mary dan Jason. Melihat hal tersebut, Mary menjadi histeris dan kehilangan ketenangannya. Jason yang mencoba untuk menenangkan Mary, kehilangan pengawasannya terhadap Castell, yang mana Castell mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat dari balkon apartemennya Jason. Yeah, it's really cold in here, too. Dengan kondisi yang sedang mereka alami, akhirnya Jason dan Mary buru-buru untuk meninggalkan apartemennya itu. Mereka pun tiba di dekat stasiun kereta api. Jason akan pergi ke sana untuk menitipkan tas di tempat penitipan di sana, dan menyuruh Mary agar tetap berada di dalam mobil selama ia pergi. Setelah Jason kembali dari menitipkan tasnya, ia melihat bahwa Mary sudah tidak ada lagi di dalam mobil. Dan ternyata, Mary keluar untuk membeli sebuah alkohol untuk menenangkan pikirannya. Di dalam mobil, Jason dan Mary berdebat dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Tetapi Jason mengatakan kepada Mary bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang kondisi yang sedang mereka alami saat ini. Siapa yang sedang mengincarnya, apa yang telah ia perbuat, dan siapa dirinya sebenarnya. Jason memberikan kesempatan kepada Mary agar ia segera menyerahkan diri kepada pihak polisi, karena jika ia mengikuti Jason, nasibnya akan menjadi tidak jelas. Merasa bahwa mereka telah dikepung oleh polisi, Mary pun memutuskan akan tetap pergi bersama dengan Jason. Mendengar hal tersebut, membuat Jason langsung tancap gas dan kabur dari kejaran polisi.
Scene berpindah di tempat kamar jenazah Hoffenman. Di sana, Wombosy memeriksa mayat orang yang akan membunuhnya, yaitu John Michael Cain. Namun, setelah ia memeriksanya, di tubuh mayat tersebut tidak terdapat luka tembak. Hal tersebut membuatnya yakin bahwa mayat tersebut bukanlah orang yang sama yang mencoba untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Wombosy yang sedang berdebat dengan asistennya ditembaki oleh si profesor dan membuat Wombosy tewas seketika. You need to bring me back that bastard kid's head. We're not getting people that we know to help us. We need to be careful. Di lokasi lain, Jason dan Mary berhasil kabur dari kejaran polisi. Mereka pun menginap di suatu hotel. Di sana, Jason membantu Mary untuk mengubah penampilannya agar tidak dapat dikenali oleh pihak polisian di sana. Serta agar Mary bisa membantu Jason untuk meminta data tentang John Michael Cain di Hotel Regina di sana. Keesokan harinya, Jason memberikan arahan kepada Mary kalau Mary mendapatkan masalah ketika berada di dalam hotel. Setelah dari hotel tersebut, Mary memberikan data kepada Jason, salin data tentang John Michael Cain dengan cara menggoda salah satu petugas hotel yang tampak tertarik kepadanya. Time you walk in until you get to the desk. How many hotel employees? You have the bill? Maybe a photocopy. Maybe it's easier to just ask for them. Setelah mendapatkan data tersebut, Jason langsung menghubungi daftar kontak yang ada. Setelah menghubungi beberapa nomor, akhirnya Jason menemukan keterlibatannya dengan salah satu kontak yang ada di sana. Yang mana kontak tersebut adalah sebuah perusahaan perkapalan yang bernama Alliance Security Maritime. Keesokan harinya, Jason yang mengunjungi kantor perusahaan tersebut diarahkan oleh pegawai di sana kepada seorang pria yang hendak menawarkan sebuah kapal kepada Jason. Setelah mendapatkan informasi dari sana, ternyata Jason menyadari bahwa John Michael Cain adalah dirinya sendiri. Mary yang habis menelpon seseorang lantas memberitahukan kepada Jason bahwa orang yang bernama John Michael Cain telah tewas 3 minggu yang lalu. Mengetahui bahwa John telah tewas dan jasadnya berada di kamar mayat Hoffenman, Jason dan Mary langsung ke tempat tersebut. Setelah berada di sana, Jason menyogok petugas yang sedang berjaga di sana untuk bisa memperbolehkannya melihat jasad dari orang yang bernama John Michael Cain. Dan ternyata di ruangan penyimpanan mayat itu, mayat John kosong melompong. Menyadari hal tersebut, Jason meminta dengan paksa daftar orang-orang yang berkunjung di sana, dan orang yang terakhir kali yang melihat mayat John Michael Cain adalah Nyakwana Wombosy. Seketika itu juga Jason dan Mary ke tempat kediaman Wombosy. Mereka terkejut melihat bahwa Wombosy telah tewas. Dari berita yang berada di koran sekitar, penyebab kematian dari Wombosy adalah karena dibunuh oleh seseorang. You are John Michael Cain. Whose body do they have? In a morgue here in Paris. It says I'm an assassin. 5 miles off the coast of Marseille and tried to kill him. Ketika Jason dan Mary hendak kembali ke hotel, Jason menyadari bahwa pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan mereka. Mary yang tak tahan lagi dengan keadaan yang ia alami, memutuskan untuk pergi menjauh dari Jason. Tetapi Jason menghalanginya, karena jika Mary tetap berada di Paris, itu sama saja dengan bunuh diri. Cepat atau lambat, ia akan tertangkap oleh polisi di sana. Kemudian Jason memberikan pilihan kepada Mary. Ia boleh pergi menjauh darinya, asalkan dengan catatan, tidak untuk menetap di Paris. Jason akan mengantarkan kemanapun Mary mau pergi, dan menetap di suatu lingkungan. Keesokan harinya, Jason dan Mary akan pergi menuju ke tempat saudaranya Mary berada, di suatu pedesaan yang tak jauh dari Paris. Stay calm. Stay calm. If we stay here, we die. I will take you wherever you need to go. I will take you there. Scene berpindah di kantor pusat CIA. Wakil Direktur CIA mendesak Alexander Coughlin untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh agen divisinya. Mendapat desakan tersebut, Coughlin memerintahkan kepada seluruh timnya agar bergerak cepat dalam menangkap Jason Bourne. Nicky yang menjadi penghubung antara kantor pusat dan para agen diminta untuk tetap mengawasi pergerakan kepolisian di sana. Beberapa waktu pun berlalu. Akhirnya, tim Coughlin telah menemukan keberadaan Jason dan Mary berada, yang mana opsi mereka untuk melarikan diri sangatlah sedikit, dan satu-satunya jalan keluar adalah pergi melewati jalur darat. Melihat keadaan tersebut, satu-satunya tempat yang akan mereka tuju adalah tempat saudaranya Mary berada. Langsung aja Coughlin memerintahkan kepada Nicky untuk segera mengirim profesor agar bisa segera membunuh Jason di sana. Sesampainya mereka di tempat saudaranya Mary yang bernama Emmett, mereka terkejut bahwa Emmett berada di sana. Mary kira Emmett tidak ada di sana, mengingat sangat jarang sekali ia tinggal di tempat itu. Tak lama kemudian, Emmett pun kembali. Emmett terkejut setelah melihat Mary datang untuk mengunjunginya, yang mana Mary pergi bersama seorang pria yang ia bawa. Mary meminta izin kepada Emmett bahwa mereka ingin menginap di sana selama 1 hari, dan Emmett pun mengizinkan hal tersebut. Keesokan harinya, setelah Jason dan Mary hendak pergi, anaknya Emmett mengatakan bahwa anjing peliharaannya tidak ditemukan di mana-mana.
mengingat anjing tersebut tidak pernah melewatkan waktu makannya. Dirasa ada hal aneh, Jason mengatakan kepada Emmett dan anak-anaknya untuk segera berlindung di dalam basement. Emmett sempat tak mau mendengarkan perkataan Jason, tetapi Mary meyakinkannya. Dengan berbekalan senapan burunya Emmett, Jason pun pergi untuk membunuh orang yang telah mengancamnya. Dan pada akhirnya, Jason pun dapat mengalahkan orang yang akan membunuhnya itu, yang tak lain adalah Profesor. Sebelum Profesor tewas, Jason bertanya kepadanya siapa dia dan mengapa ia mengincarnya. Profesor pun menjawab, ya sama seperti dengan Jason, mereka adalah Treadstone, mereka bekerja sendiri, dan tak lama itu pun Profesor tewas. Treadstone, both of us. I walk alone like you. Treadstone said pills. Sekembalinya Jason, ia mendapati Emmett sedang berkemas-kemas untuk pergi dari sana. Jason meminta kepada Mary agar bisa ikut dengan Emmett, dan kalau Mary tetap ikut bersamanya, ia akan menjadi penghalang, dan kemungkinan besar mereka berdua bisa terbunuh atau tertangkap. Namun sebelum Mary pergi, Jason memberikan sejumlah uang kepada Mary untuk memulai kehidupan baru di suatu tempat, dan juga Jason mengatakan bahwa ia akan segera mencari tahu siapa dia sebenarnya, serta membalas dalang di balik penyerangan tersebut. Setelah Mary dan Emmett pergi, Jason yang memeriksa tas Profesor untuk mencari sebuah petunjuk. Lantas, Jason pun menelpon nomor terakhir kali yang dihubungi oleh Profesor. Nomor tersebut tersambung ke Nikki, yang kemudian Nikki teruskan kepada Coughlin. Mendapatkan sebuah panggilan masuk, Coughlin pun mengangkatnya, yang mana di sana kebetulan didatangi oleh Abbott. Asisten Coughlin meminta sandi untuk setiap agen yang melapor. Jason yang tak mengetahui sandi Profesor hanya bisa diam. Lalu kemudian Jason pun berbicara bahwa orang yang mereka kirim untuk membunuhnya telah ia bunuh. Kemudian Jason meminta kepada Coughlin untuk segera bertemu di suatu tempat di kota Paris, jam 5 sore tanpa ada pengawal satupun. Code in, please. Code. Keep going until we're satisfied. You mean until you kill me? Actually, I don't think she gives a shit. She's dead. She was slowing me down. I'm sorry to hear that. How did that happen? Pont Neuf. You come alone, you walk to the middle of that bridge. 5:30 p.m. Paris. Ketika Coughlin telah tiba di tempat pertemuan, Jason memantau Coughlin bahwa ia telah berbohong dengan tidak membawa pengawal satupun. Lantas, Jason pun meninggalkan Coughlin dan memasang alat pelacak pada mobil yang dinaiki oleh Coughlin. Pada malam hari, Jason berhasil menyusup di tempat persembunyiannya Coughlin. Lantas ia pun mengancam Coughlin untuk memberitahukannya siapa dia dan apa sebenarnya Treadstone itu. Coughlin menjelaskan kepada Jason dengan penuh kekesalan, karena di mata Coughlin sendiri, Jason adalah agen yang gagal. Dalam penjelasannya, Jason ditugaskan untuk menyusup ke kapal bom besi bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menyabotase kapal tersebut supaya bom besi bisa dibunuh dengan alasan kelalaian krunya sendiri. Mendengar penjelasan dari Coughlin, Jason pun teringat dengan kejadian 3 minggu yang lalu sebelum ia ditemukan mengapung di tengah-tengah lautan. Setelah mengingat hal tersebut, Jason mengancam kepada Coughlin bahwa ia akan Jason buru kalau tidak mengatakan kepada orang-orang yang di sana bahwa Jason telah tewas. Melihat bahwa Coughlin telah memanggil pengawalnya, lantas Jason pun memantai semua pengawal Coughlin tersebut dan membiarkan Coughlin dan Nikki tetap hidup. Dirasa pertemuan telah usai, akhirnya Coughlin pun keluar dari tempat tersebut meninggalkan Nikki sendirian. Tetapi setelah ia sampai di suatu lorong, ia pun dihadang oleh agennya yang bernama Mannheim dan langsung membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Alasan kenapa Mannheim membunuh Coughlin adalah ia diberi perintah oleh Abbott yang bersekutu dengan asistennya Coughlin. You're gonna go tell him that Jason Bourne is dead, you understand? Where are you gonna go? Scene berpindah di gedung parlemen Amerika Serikat. Di sana, Abbott sedang mengadakan rapat dengan anggota parlemen yang bertugas di bidang keamanan. Abbott menjelaskan bahwa program Treadstone sendiri adalah program yang gagal karena bisa menimbulkan resiko yang tinggi bagi pemerintahan Amerika. Abbott juga mengusulkan kepada anggota rapat di sana sebuah program baru yang bernama Blackbriar. Blackbriar adalah program komunikasi kerjasama antara para agen yang diperkirakan akan berhasil, yang mana program tersebut menghubungkan unsur-unsur proaktif dan reaktif keamanan di suatu pantai di suatu wilayah. Mary yang telah memulai kehidupan baru menjalankan sebuah bisnis sewa skuter di sana. Jason yang mengetahui lokasi Mary berada langsung ke tempatnya Mary dan kemudian mereka pun hidup bersama. Film pun selesai.
Walaupun film ini mengedepankan adegan aksi dengan tempo yang lumayan cepat, Matt Damon yang memerankan Jason Bourne mampu memberikan casting yang lumayan apik, walaupun Damon sendiri belum pernah melakukannya. Di akhir pekan perilisannya, film ini meraup pemasukan sebesar 27 juta dolar di 2.638 bioskop di seluruh dunia. Dengan budget produksi sebesar 60 juta dolar, film ini akhirnya memperoleh total pemasukan sebesar 214 juta dolar dalam pemutarannya di seluruh dunia. Pihak rumah produksi Universal Pictures telah mengumumkan akan dibuatnya sequel dari film ini yang akan kita bahas di video berikutnya. So, like and share video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya biar kalian terus terhibur dengan video-video refresh lainnya. Gue Raham, thanks for watching. Adios.